Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada mata kuliah kecerdasan komputasional. Video ini ditujukan kepada semua mahasiswa yang mengikuti mata kuliah kecerdasan komputasional, khususnya semester 5 kelas D. Mata kuliah ini memiliki kode MKU 121420, kemudian kreditnya 3 SKS, dan ada sebuah prasyarat mata kuliah yang harus Anda ikuti sebelumnya, yaitu kecerdasan buatan MKU 121417. Jadi pastikan Anda sudah lulus pada mata kuliah ini agar pelaksanaan perkuliahan berjalan dengan baik dan Anda bisa memahami langkah-langkah yang akan kita pelajari selama perkuliahan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang relatif bobotnya cukup berat ya, karena materinya adalah materi yang kebanyakan masih belum pernah kita pelajari. Nah, secara umum ada beberapa kunci yang akan kita pelajari di sini. Yang pertama adalah kita akan belajar membuat sistem cerdas dengan model pembelajaran terawasi atau supervised learning. Di sini kita akan belajar beberapa metode, mulai dari decision tree, support vector machine, JST, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga akan belajar bagaimana membuat sistem cerdas berdasarkan pembelajaran tidak terawasi atau unsupervised learning. Di sini kita akan belajar teknik clustering, dan selanjutnya kita juga akan belajar sistem cerdas dengan menggunakan logika fuzzy. Selain itu, kita juga akan membuat sistem cerdas dengan menggunakan metode optimasi, misalnya seperti algoritma genetika dan lain sebagainya. Nah, tidak cukup dengan 4 hal itu, kita juga akan belajar untuk mengkombinasikan 4 metode itu. Misalnya bagaimana kita membuat supervised learning yang dioptimasi. Jadi pastikan Anda fokus selama mengikuti perkuliahan, agar output perkuliahan akan membantu Anda menjadi mahasiswa dengan kompetensi yang lebih baik. Terkait dengan saya, pengajar mata kuliah ini, nama saya Ahmadi Andianto, Anda bisa memanggil saya Aan. Saya beralamat di Jalan Olahraga nomor 10 RT 4 RW 1 Kalianyar Tamanan Bondowoso. Anda bisa menghubungi saya melalui nomor HP 0811-304-5515 melalui WhatsApp atau Telegram. Saya ada sebuah halaman website di www.ahmadiandianto.com. Saya menulis artikel kemudian tips di sana. Silahkan jika Anda ingin mengunjungi website saya di www.ahmadiandianto.com. Kemudian pendidikan formal saya memulai pendidikan formal di SDN Kalianyar 3 di rumah saya, dekat rumah. Kemudian selepas dari SD, semua pendidikan saya dilalui di luar negeri, di swasta maksudnya ya, kalau tidak negeri kan swasta. Saya mulai belajar di MTS Nurul Jadid, lulus tahun 1995, kemudian melanjutkan ke Madrasah Aliyah Keagamaan Nurul Jadid, saya lulus tahun 1998. Kemudian saya kuliah di D1 Stikmi Nurul Jadid. Jadi Stikmi itu adalah nama sebelum Sekolah Tinggi Teknologi Nurul Jadid. Kemudian saya kuliah juga di program S1 Fakultas Syariah YAI Nurul Jadid. Saya lulus tahun 2003. Dan saya juga pernah kuliah di S1 jurusan Teknik Informatika STT Nurul Jadid. Namanya sudah STT waktu itu. Lulus tahun 2003 juga. Kemudian saya juga pernah kuliah S1 Psikologi di Universitas Darul Ulum Jombang. Saya lulus tahun 2007, dan terakhir saya kuliah S2 Informatika di Universitas Dianuswantoro Semarang, lulus tahun 2015. Kemudian pengalaman saya pernah menjadi mu'alim Quran di Nurul Jadid tahun 95 sampai 98. Kemudian pernah menjadi pengurus pesantren di bagian pengajian di Biro Kepesantrenan tahun 98 sampai tahun 2000. Kemudian saya pernah jadi pembina MAK Nurul Jadid tahun 98 sampai 2005. Saya juga pernah menjadi pengurus
di Bank Data dan Dokumentasi Koordinatorat Nurul Jadid. Sekarang kalau tidak salah namanya sudah berubah menjadi sekretariat mulai tahun 2000 sampai 2009. Nah, saya pernah menjadi guru juga di MA Nurul Jadid, Madrasah Aliyah Nurul Jadid, tahun 2003 sampai 2005. Lalu saya ditugaskan untuk menjadi guru di SMK Nurul Jadid tahun 2005 sampai dengan 2009. Nah, saya menjadi pengajar di STT Nurul Jadid waktu itu. Sekarang sudah menjadi Unuja mulai tahun 2007. Status di Unuja sekarang sebagai dosen tidak tetapnya. Kemudian saya menjadi guru di SMK Negeri 1 Tapen Bondowoso tahun 2009 sampai dengan sekarang. Baik, itu tentang saya. Terkait dengan pelaksanaan perkuliahan, saya akan menggunakan e-learning kampus. Saya harapkan semua mahasiswa sudah memiliki akun untuk mengakses e-learning ini. Nah, di dalam e-learning kampus ini saya akan memberikan mata kuliah, kemudian tugas praktikum juga akan dilaksanakan di e-learning kampus. Ada beberapa kuis yang harus dikerjakan juga e-learning kampus, dan diskusi pada setiap materi yang disampaikan. Nah, secara berkala jika dianggap penting, saya akan melakukan video streaming yang isinya adalah terkait dengan review perkuliahan dan diskusi. Nah, seperti ini nanti dalam setiap pertemuan pada e-learning nanti akan ada sebuah video materi terkait dengan apa yang akan kita bahas. Kemudian ada aktivitas, kalau tidak berupa kuis, nanti akan ada penugasan praktikum. Selanjutnya ada forum diskusi. Pada forum ini kita akan berdiskusi sesuai dengan topik yang kita bahas. Ini terkait dengan penilaiannya. Ada 3 aktivitas yang akan saya nilai. Yang pertama adalah aktivitas kelas melalui e-learning ini, kemudian ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Untuk aktivitas kelas, nilainya saya besarkan 40%, karena saya ingin semua mahasiswa lebih aktif di perkuliahan dengan menggunakan e-learning. Kemudian untuk UTS dan UAS bobotnya 30%. Ini adalah grade penilaian yang saya ambil dari e-learning. Grade-nya mulai dari A sampai dengan F. Ini di website ya, saya tidak tahu apakah ini salah ketik atau tidak. Nah, tapi saya akan lebih fokus kepada ambang kelulusan. Jadi harapannya adalah Anda lulus dengan nilai minimal 70 untuk mendapatkan nilai minimal yaitu C-. Selanjutnya dalam pertemuan ini silahkan Anda memperkenalkan diri melalui forum sesuai dengan instruksi yang saya berikan di forum. Demikian, kita akan bertemu lagi pada pekan yang akan datang dengan pembahasan tentang dasar perkuliahan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.